Halo semuanya, nama saya Srevin Antonia Timo. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Fast Disintegrating Tablet. Kita awali dengan Fast Disintegrating Tablet atau FDT. FDT adalah tablet yang ditempatkan di mulut dan dirancang untuk hancur atau melarut dalam waktu kurang dari 60 detik oleh cairan saliva tanpa membutuhkan air minum. Nah, karakteristik utamanya adalah kemampuannya untuk hancur sangat cepat di rongga mulut, idealnya dalam waktu 75 detik atau kurang. Namun, perlu diperhatikan bahwa karena strukturnya yang berpori, tablet ini cenderung sangat ringan dan rapuh, serta sangat sensitif terhadap pengaruh suhu dan kelembapan lingkungan. Hal ini menuntut ketelitian kita dalam aspek pengemasan, terutama penggunaan kemasan blister khusus. Nah, mengapa teknologi FDT ini sendiri sangat penting? Nah, ada 3 kelompok pasien utama yang sangat terbantu. Nah, bagi kelompok pediatrik, FDT memberikan akurasi dosis yang tepat dalam 1 unit tunggal dan menghilangkan risiko aspirasi atau tersedak. Untuk pasien geriatrik, kesediaan ini membantu mengatasi masalah mulut kering atau serostomia, serta meningkatkan kemandirian pasien dalam mengonsumsi obat tanpa bantuan pengasuh. Yang terakhir adalah bagi penderita disfagia atau kesulitan menelan. FDT memberikan keamanan saluran pernapasan karena tablet segera berubah menjadi massa halus yang mudah dikendalikan oleh lidah menuju kerongkongan. Dari sisi manufaktur, terdapat 3 metode utama untuk memproduksi FDT ini sendiri. Yang pertama adalah metode direct compression yang merupakan jalur paling hemat biaya dengan mencampur zat aktif langsung dengan super disintegran dan pengisi yang mudah larut. Nah, metode yang kedua adalah lyophilization atau pengeringan beku yang menghasilkan tablet dengan porositas sangat tinggi sehingga mampu hancur dalam waktu kurang dari 10 detik. Nah, metode ketiga adalah molding, di mana massa lembab dicampur dengan gula yang mudah larut dan pelarut hidroalkohol, kemudian ditekan ke dalam cetakan dan dikeringkan untuk menghasilkan tekstur yang halus. Keberhasilan formula FDT sendiri sangat bergantung pada eksipien super disintegran. Nah, kita dapat menggunakan cross-povidone yang bekerja melalui mekanisme wicking atau aksi kapiler untuk menarik saliva ke dalam pori tablet dengan sangat cepat. Kemudian ada sodium starch glycolate yang memiliki kemampuan ekspansi luar biasa hingga bisa membengkak 12 kali lipat untuk memecah tablet. Selain itu, kita juga sering menggunakan cross-Carmelos Na yang mengombinasikan mekanisme swelling dan wicking secara seimbang untuk memastikan tablet pecah menjadi fragmen-fragmen yang sangat halus secara konsisten. Nah, untuk menjamin kualitas sediaan FDT, kita harus melakukan serangkaian evaluasi ketat. Parameter paling kritis tentu saja adalah waktu hancur, di mana tablet diharapkan terdisintegrasi cepat tanpa bantuan air. Nah, selain itu kita menguji kekerasan untuk memastikan ketahanan mekanik tablet selama distribusi, serta melakukan uji rasa menggunakan panelis atau electronic tongue guna memastikan kenyamanan di mulut. Evaluasi juga mencakup pengukuran kadar air dengan metode LOD, serta pengujian keseragaman kandungan untuk memastikan zat aktif berada dalam rentang standar 85 hingga 115%. Nah, kita beralih ke inovasi kedua, yaitu kapsul extended release atau XR. Nah, berbeda dengan sediaan biasa, sistem ini dirancang untuk melepaskan zat aktif secara perlahan dan terkontrol dalam jangka waktu yang lebih lama. Tujuan utamanya adalah menjaga kadar obat dalam plasma agar tetap berada dalam rentang terapeutik tanpa adanya fluktuasi tajam atau antara puncak dan lembah. Nah, keuntungan klinisnya sangat signifikan, yakni meningkatkan kepatuhan pasien karena frekuensi pemberian obat yang jauh lebih sedikit, biasanya cukup 1 hingga 2 kali sehari, serta meminimalkan risiko iritasi gastrointestinal. Mekanisme pelepasan obat pada sediaan extended release dapat dibagi menjadi 3 sistem utama. Yang pertama adalah sistem matriks polimerik, di mana zat aktif didispersikan dalam jaringan polimer dan dilepaskan melalui mekanisme difusi serta erosi matriks. Kedua, pelapisan semi-permeabel yang memanfaatkan tekanan osmotik untuk mendorong obat keluar melalui lubang kecil atau orifisis. Ketiga adalah multiparticulate system yang terdiri dari unit-unit kecil seperti pelet atau mikrokapsul. Nah, penggunaan banyak unit kecil ini membuat perilaku pelepasan obat dan waktu transit di saluran cerna menjadi lebih stabil dan dapat diprediksi.
Dalam formulasi extended release, polimer adalah kunci utama untuk mengatur laju pelepasan. Kita dapat menggunakan HPMC yang membentuk lapisan gel hidrofilik saat terkena air untuk menahan pelepasan obat. Ada juga ethyl cellulose yang membentuk matriks hidrofobik yang tidak larut air, melindungi zat aktif yang sensitif. Selain itu, dapat juga digunakan eudragit yang memungkinkan kita melepaskan obat pada pH spesifik, sedangkan karbopol bersifat sangat hidrofilik dan mukoadesif sehingga dapat memperlambat waktu tinggal obat di dalam usus yang mempengaruhi penyerapannya menjadi lebih maksimal. Yang terakhir adalah evaluasi untuk sediaan XR atau extended release yang difokuskan pada profil pelepasan in vitro menggunakan metode pergantian pH, yakni simulasi lambung pada pH 1,2 selama 2 jam pertama, diikuti simulasi usus pada pH 6,8. Nah, kita juga melakukan uji stabilitas terakselerasi pada suhu 40 derajat Celcius selama 6 bulan untuk memastikan integritas polimer tetap terjaga. Nah, parameter keseragaman kandungan juga diuji secara ketat, di mana nilai penerimaan atau acceptance value harus memenuhi standar untuk menjamin bahwa setiap unit sediaan memberikan dosis yang konsisten.